Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Januari, minggu kedua, kita bertemu lagi dengan Kasat Binmas Polres Probolinggo, yakni Bapak Purwo Sudar Utomo, dalam rangka untuk membahas program-program Presiden Prabowo yang selama ini sudah disosialisasikan oleh Kepolisian Polres Probolinggo melalui Kasat Binmasnya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Yusuf. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah, baik sekali, Pak. Jadi di awal Januari ini semua apa yang menjadi program Presiden kita Prabowo Subianto yang dikemas dalam Astacita, kalau nggak salah, Pak ya. Pak. Nah, di situ salah satunya, Pak, apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Polres Probolinggo, pada khususnya umumnya Polri, Bapak. Terima kasih para pemirsa sekalian. Saya ucapkan selamat tahun baru, walaupun ini sudah minggu kedua. Ya, betul. Minggu kedua di tahun. Dengan semangat baru, dengan inovasi yang baru. Mudah-mudahan kita semua diberi suatu kelancaran, diberi suatu kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas negara. Amin. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, oke, kami jawab. Beberapa tugas kepolisian yang kemarin sempat marak, ini berkaitan dengan kasus, Pak Yusuf, karena kita kalau ngomong kasus gitu kelihatannya kok seksi sekali, karena dunia kepolisian. Betul, Pak, seperti betul. itu. Berkaitan dengan kasus, ini saya angkat judi online dulu. Siap. Judi online untuk Polres Probolinggo, ya saya bilang Polres Probolinggo ini kok kelihatannya nihil. Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu, kalau nihil, Pak. Iya, Pak. Untuk judi online-nya nihil. Mungkin dari nihilnya tidak ada kasus penangkapan judi online ini mungkin, Pak. Mungkin saja, Pak ya. Seperti Kasat Binmas dan anggotanya Polres Probolinggo dengan semua jajarannya itu betul-betul menyosialisasikan agar masyarakat Probolinggo berhenti untuk bermain judol, kan begitu, Bapak? Betul, Pak Yusuf. Jadi kami sudah berupaya semampu saya, semampu kami bersama rekan-rekan untuk melaksanakan suatu sosialisasi upaya antisipasi judi online yang kemarin sempat saya pampangkan ya, seperti brosur-brosur, Pak. Betul. Itu di sekolah, di kerumunan massa, bahkan juga di pasar-pasar kami masuk ke sana. Kami himbau, termasuk nanti proses penegakan hukumnya seperti apa, sampai ancaman hukumannya bagaimana, akibatnya, sehingga judi online ini betul-betul diantisipasi oleh masyarakat, Pak Yusuf. Nah, dari situ mungkin masyarakat Kabupaten Probolinggo sadar, Pak, bahwasannya di samping merugikan keluarganya, merugikan diri sendiri, dan judi online bisa merugikan orang-orang di sekitarnya, Pak. Bahkan bisa mengarah ke tindak pidana kriminal, kan begitu, Pak? Betul, Pak. Alhamdulillah kalau di Probolinggo itu tidak ada kasus yang betul-betul menonjol tentang judi online. Artinya Kabupaten Probolinggo berhasil. Artinya berhasil untuk meredam, meskipun dalam kenyataannya tidak mungkin betul-betul bersih dari judi online. Betul, Pak. Minimal bisa diminimalisir, kan begitu, Bapak? Alhamdulillah kalau begitu. Bapak Kapolres Probolinggo bersama jajarannya betul-betul memberi rasa aman kepada warga Kabupaten Probolinggo, begitu, Bapak. Untuk judi online ini, Pak, untuk judi online saya rasa dengan himbauan dan sosialisasi Kepolisian Polres Probolinggo, saya rasa betul-betul sudah bisa meminimalisir orang-orang yang dulunya suka. Pak. Itu di judi online. Kalau judi ininya, Pak, konvensionalnya gimana? Ya, untuk judi konvensional tadi yang kita bahas judi online, karena judi online itu memang sebenarnya, Pak, namanya judi itu saya juga nggak yakin betul-betul bersih habis juga enggak. Siap. Karena ini kan berdasarkan patroli dari rekan-rekan cybercrime, kok sampai detik ini belum ditemukan. Ya mudah-mudahan betul-betul yang judi online-nya
betul-betul tidak ada. Seperti itu harapan kita nggih Pak nggih. Tapi untuk judi konvensional, nah ini ada beberapa data yang kami himpun. Untuk judi konvensional ini kebetulan ada 13 kasus Pak selama tahun 2024. Nah, dan jumlah tersangka ini ada 14 orang. Demikian Pak Yusuf untuk judi konvensional. Ya, mudah-mudahan yang sudah ketangkep di permainan judi konvensional ini setelah menjalani hukumannya sadar dan bisa memperbaiki diri lagi Pak. Pak. Saya rasa untuk judi online dan konvensional sudah terungkap dan diatasi untuk konvensionalnya oleh kepolisian Polres Probolinggo. Nah, sekarang saya mau tanya tentang peredaran narkoba nih Pak, karena sekarang peredaran narkoba di wilayah Indonesia ini betul-betul marak ya. Di Probolinggo di akhir 2024 ini kalau nggak salah 2 on lebih kalau nggak salah Pak. Betul. Ya? 2 on lebih. Ya 2 on lebih itu kalau di Kabupaten Probolinggo besar sih Pak sebenarnya. Besar. Iya, betul. Ya, besar sebenarnya. Pak. Jadi merupakan sebuah pencapaian sih bisa mengungkap peredaran narkoba sebesar itu. Nah, apa saja di 2024 itu Pak tentang narkoba yang sudah dilaksanakan atau pencapaiannya atau ungkap kasusnya Bapak? Terima kasih Pak Yusuf. Nah, kemarin di akhir tahun, menjelang akhir tahun, kalau nggak salah tanggal 31 atau berapa ya, kita kan mengadakan konferensi pers ya Pak ya. Itu yang melibatkan yang mengundang rekan-rekan dari media. Saya juga. Adapun waktu itu ada Pak Yusuf juga kan. Betul, Pak. Kalau berdasarkan data yang kami terima, ini kami juga harus saya bacakan Pak, karena saya khawatir keliru juga. Total kasus itu ada 63 kasus Pak selama tahun 2024 dengan rincian barang bukti narkotika 40, kemudian farmasi 23, terus kemudian barang buktinya Pak itu ganja 490,65 gram. 4 on lebih Pak. 4 on lebih. Kemudian sabu itu 312,43 gram. Hampir 4 on. Betul. Ada Trax 15.849 butir. Itu bentuknya pil Pak. Yang Trax itu. Kemudian ada lagi Dextro juga dalam bentuk pil. Itu 10.173 butir. Jadi yang narkotika tadi ada 40 kasus, kemudian farmasi ada 23 kasus. Demikian Pak. Terus kemudian untuk total tersangka Pak. Ya, dari Januari sampai Desember kemarin itu tersangkanya totalnya 74 dengan rincian laki-laki 73. Ada perempuannya juga. Nah, perempuan ini 1 orang Pak. Waduh. Dan mungkin hari ini masih ada di rumah tahanan Polres Masian, mungkin belum selesai ya. Kebetulan yang terakhir itu, yang perempuan. Kira-kira itu, Pak Yusuf. Itu di 2024 Pak ya? 2024 ungkap kasus narkoba lumayan banyak Pak. Keberhasilan dari anggota Polres Probolinggo khususnya dari lumayan tim banyak ya. Nah, teman-teman jangan coba-coba menyalahgunakan obat-obat terlarang, sabu, ganja, atau peredaran pil-pil yang memang farmasi itu dilarang, nggak boleh diedarkan, itu juga kena. Itu berapa tahun? Kalau untuk narkoba berapa tahun Pak? Kira-kira maksimalnya? Untuk ancaman Pak? Ancaman? Nah, itu 20 tahun Pak. 20 tahun bisa hukuman mati juga. Bisa juga. Tapi kalau di Malaysia langsung digantung itu Pak. Digantung. Makanya teman-teman jangan sampai jangan sampai melakukan hal-hal narkoba itu bahaya. Kasihan. Kalau punya istri, anak bahaya. Ya. Kalau masih bujangan, nanti karir kedepannya jadi rusak. Ya intinya sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Betul. Alhamdulillah berarti Polres Probolinggo dalam 2024 ini betul-betul maksimal dalam mengatasi. Kemarin Kapolres Probolinggo Bapak AKBP Wisnu Wardana ya memang untuk judi online ini kalau nggak salah pemberantasannya hampir 90% kalau nggak salah Pak. Insya Allah seperti itu ya, Pak. 90%. Untuk pengaduan, pengaduan itu 100%, terus judi online itu 100%. Banyak item kasus-kasus kriminal yang
sudah mencapai lebih dari targetnya. Siap. Begitu. Informasi yang saya dapat kemarin dari Kapolres begitu, Pak. Nah, ini tentang masih dalam programnya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, Astacita. Menarik itu, Pak. Iya. Sangat menarik sekali. Dampaknya itu banyak dirasakan oleh masyarakat adanya program Astacita ini, Pak. Seperti pemberian makanan gratis yang pemerintah belum memulai memberikan makanan gratis sehat kepada sekolah dasar negeri di Kabupaten Probolinggo. Tapi dengan perintahnya Bapak Kapolres Probolinggo dengan dana yang entah itu dari mana, katanya sih dari hamba Allah. Kemarin begitu, Pak. Bapak Kapolres bilang itu dari hamba Allah, dananya itu sudah memulai ada beberapa sekolah sudah ya. Tapi setidaknya Polres Probolinggo sudah mengawali ya program pemerintah tentang makanan gratis sehat. Jadi di beberapa SD ini sudah diberikan makanan sehat bergizi oleh Kapolres Probolinggo. Dan uniknya begini, Kapolres bilang begitu, nggak perlu mahal kok, katanya 10.000. Nah, cukup Pak, 10.000 saja. Dan penjelasannya itu ada loh Kapolres Probolinggo bahwasannya dengan 10.000 itu sudah ada susu, sayur, daging ayam, buah, itu lengkap. Jadi jangan selalu diprotes lah. Kalau ada ini loh, kalau ada program dari pemerintah harus 15.000, harus 20.000, jangan begitu juga. Buktinya Kapolres Probolinggo itu bisa memberikan makanan sehat gratis hanya dengan rupiah 10.000. Itu lengkap loh itu. Nanti saya tayangkan videonya ya. Apa yang dijelaskan oleh Kapolres Probolinggo terkait makanan gratis 10.000. Dan apa sih tujuannya sebenarnya, Pak? Makanan gratis sehat untuk anak-anak sekolah dasar ini, Pak. Tujuan utamanya apa sih, Pak? Nah, ini begini, Pak. Karena kalau tujuannya kan yang jelas untuk meningkatkan sumber daya manusia, Pak. Siap. Nah, pasti kan ya, namanya saja makanan. Betul, apapun asupan gizi yang masuk di tubuh seseorang, itu kan orang itu menjadi sehat. Siap. Daya tahan tubuhnya menjadi kuat. Nah, kalau sudah itu, daya pikirnya menjadi kuat juga. Betul. Istilahnya intinya pada sumber daya manusia. Siap. Untuk Polres Probolinggo, nah ini memang Bapak Kapolres kita ini sangat peduli sekali dengan kesehatan masyarakat. Siap. Khususnya anak-anak sebagai calon generasi muda kita yang nanti akan dicetak sebagai pemegang tampuk pimpinan selanjutnya. Siap. Dengan men-trigger, nah ini sebenarnya kita men-trigger, Pak. Betul, Pak. Supaya apa? Ini segera nanti dilaksanakan kegiatan makan sehat bergizi. Makan sehat bergizi gratis kan gitu, Pak. Nah, nggak apa-apa, makan sehat bergizi gratis yang nilainya hanya 10.000, Pak, kemarin. Dan kami bekerja sama dengan ahli gizi dari Rumah Sakit Geraha Sehat. Ya. Jadi nanti itu ketentuan dari anak-anak SD yang umurnya antara 6 sampai 12 itu kebutuhan gizinya berapa gram, itu sudah ada rinciannya, Pak. Nah, dari situ Pak Kapolres juga memberdayakan ibu-ibu Bayangkari untuk membuat suatu masakan, yang masakan itu acuannya informasi nilai gizinya dari ahli gizi, Bapak. Di situ ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk berupa bisa ikan, bisa daging, terus kemudian ada buah, dan yang terakhir ada susunya, Pak. Namun itu semuanya sudah dihitung ya, sesuai kebutuhan dari anak sekolah tadi. Demikian, Pak Yusuf. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Padahal program pemerintah terkait makan gratis sehat ini belum dimulai loh oleh pemerintah pada sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar, tapi Polres Probolinggo dengan kepemimpinan Bapak AKBP Wisnu Wardana sudah melaksanakan terlebih dahulu, mengawali, artinya kan begitu, Pak. Betul. Mengawali bahwasannya angka 10.000 itu bisa memenuhi nutrisi dan gizi untuk anak-anak sekolah dasar, gitu, Pak. Ya. Jadi gini, untuk Astacita yang diprogramkan oleh pemerintah kita, Bapak Prabowo, ya tadi sudah kita kupas tuntas masalah kesehatan kan, betul, Pak. Meningkatkan sumber daya manusia dengan dia berpenampilan dan dia punya fisik tubuh yang sehat, di situ letak jiwa yang kuat kan begitu, betul, Pak. Nah, di sini kalau dari Polres Probolinggo selain memberikan apa namanya ya, makanan
gratis kepada para anak-anak sekolah, ini sebenarnya kita juga ada segi sedekahnya juga, Pak. Oh gitu? Iya, ada sedekahnya juga, Pak. Karena untuk sumber tadi kan ada namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah yang didonasi oleh, donasinya itu sumbernya dari rekan-rekan anggota sendiri. Oh, siap. Iya, jadi setiap Jumat itu kita kumpulkan rekan-rekan, kemudian ada yang ya secara sukarela, Pak, secara ikhlas masukkan kotak gitu, ya seikhlasnya kita kumpulkan semua. Termasuk ada beberapa donatur ya yang kenal dengan Polres, ya otomatis Pak Kapolres betul, itu membantu juga, Pak. Jadi dari situ dengan sukarela juga, karena sifatnya kita anukan sedekah juga, itu yang membantu sehingga anggaran itu kita kumpulkan jadi satu, kita kelola, kita wujudkan dalam pengadaan makanan sehat, gratis dan bergizi. Demikian, Pak. Mungkin itu tadi yang dimaksud oleh Bapak Kapolres dengan yang dimaksud hamba Allah itu tadi. Iya, betul, seperti itu. Ya. Ternyata banyak loh hamba Allah itu yang memberikan menjadi donaturnya Polres Probolinggo loh ya, polisi pada umumnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, teman-teman, jangan selalu negatif aja kepada kepolisian ya. Ada baiknya juga lah, dibaca juga baiknya kan begitu, Pak. Jangan negatifnya saja, jangan yang dibaca ya. Ya, ini anu aja ya. Udah, jangan terlalu panjang nanti netizen marah lagi ya. Jadi gini, di awal 2025 hingga tutup tahun 2025 nanti, mudah-mudahan Kepolisian Polres Probolinggo dengan adanya program Astacita bisa betul-betul mengawal programnya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto hingga masa jabatan Bapak Presiden nanti. Dan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Bapak Prabowo Presiden kita untuk rakyat Indonesia terlaksana dengan baik, Bapak. Amin, nggih, Pak. Mudah-mudahan terwujud. Ya mudah-mudahan kepolisian, Polri pada umumnya, khususnya di Polres Probolinggo, Kapolres beserta jajarannya itu selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Dan saya berdoa semoga di Probolinggo, ini kabupaten saya, tidak ada peristiwa yang menonjol seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Alhamdulillah Probolinggo selama ini belum ada, Pak. Belum ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Kita ya, begitu. Mudah-mudahan nggak ada, Pak. Untuk Januari pertemuan kita mungkin lain kali kita ketemu lagi, Bapak, dengan program yang lain yang pastinya akan mempunyai dampak positif kepada masyarakat. Pak, monggo. Terima kasih kehadirannya di ruang podcast Ifakta News. Saya Yusuf dan Bapak Kasat Binwas Polres Probolinggo. Bapak Ibtu Purwo Sudarutomo. Bapak Ibtu Purwo Sudarutomo. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara Ifakta News, dan kedepannya jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu pesan saya dan pesan para penegak hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.